Sen Xingling, tenanglah di sana. Harta keluarga Shen akan kunikmati untukmu. Sobat, tenang saja. Aku akan dengan baik jaga suamimu. Kamu tidak mati. Bahkan jika aku mati, aku akan bawa kalian. Sepasang kekasih ini ikut mati. Yue, tolong aku. Ini salahku. Tidak bisa membedakan orang baik dan jahat. Mengundang serigala ke dalam rumah, membunuh ayah, dan mencelakai ibu. Bahkan anakku sendiri. Tidak bisa aku selamatkan. Ya Tuhan, aku tidak rela. Aku tidak boleh mati. Mereka yang seharusnya mati. Hari ini adalah malam pengantin aku dan Sayang. Dan ini hari paling bahagia dalam hidupku. Shen Xingling pasti nggak nyangka. Malam pengantin. Ternyata pengantin prianya naik ke ranjangku. Kecilin suaranya. Dia masih di sebelah. Kalau sampai dengar, gimana? Cuma beda tembok. Gitu baru lebih seru. Bukan begitu? Memang kamu yang paling jago. Sayang. Sayang. Hari ini kan malam pengantin kita. Kok pulangnya selarut ini? Maaf ya. Tadi nanterin tamu. Terus ada urusan dadakan di kantor. Jadinya sibuk sampai sekarang. Oh gitu rupanya. Aku siapin air mandi buat kamu ya. Mandi bareng yuk. Selamat Nona Shen. Anda sudah hamil 5 minggu. Syukurlah. Akhirnya hamil juga. Ayam pasti seneng banget dia bakal jadi ayah. Sayang. Ah, jahat banget sih. Xingling, kok kamu pulang? Jiang Man-man. Kamu adalah sahabat terbaikku. Masa kamu berani tidur di ranjangku? Menggoda suamiku? Tidak punya muka. Sudah, jangan dipukul lagi. Man, kamu tidak apa-apa. Janin di perutmu tidak kenapa-kenapa. Bu, saya tidak apa-apa. Ibu. Rupanya kamu sudah lama tahu perselingkuhan mereka, benar kan?
Aku sudah melayanimu seperti budak selama 3 tahun. Kamu malah berkhianat bersamanya. Kamu ini anak kecil. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Terus terang saja, Man-manlah menantuku yang sebenarnya. Kamu cuma seperti anjing di keluarga kami. Kak W, karena dia sudah melihatnya. Sebaiknya kita beritahu semuanya. Chen Xingling, untung ada istri baik sepertimu. Aku baru bisa cepat-cepat memindahkan aset keluarga Xian ke atas namaku. Maksudmu apa? Kamu belum tahu? Ayahmu sudah loncat dari gedung. Ibumu seperti tikus di jalan, dikejar-kejar penagih utang. Oh iya, keluarga Shen sudah bangkrut. Kenapa bisa begini? Ayah, Ibu, aku yang salah. Pasangan brengsek kalian berdua. Aku bunuh kalian. Minggir! Dia sudah tidak bernapas. Dia mati. Mati ya mati. Kebetulan cari tempat buat kubur dia. Bapak yang turut berduka cita. Semua ini karena aku. Semua ini karena aku sebagai suami tidak melakukan yang cukup baik. Xingling akhirnya kabur dengan pria lain. Hasilnya, di jalan dia mengalami kecelakaan. Kabar? Maksud Anda istri Anda selingkuh? Aku juga salah. Aku tidak bisa menasihati Xingling dengan baik. Kalau tidak, dia juga tidak akan mati. Tak disangka, Nona Shen ini ternyata wanita yang tidak bermoral. Sudah mati memang pantas. Benar, wanita seperti ini pantas dikenang. Kalau menurutku, seharusnya ruang pemakamannya dihancurkan. Hancurkan ruang pemakaman. Brengsek, berani membalikan fakta. Siapa yang berani? Kalian tidak boleh merusak pemakaman putri saya. Ibu, kenapa Anda datang? Kamu brengsek. Semua karena kamu. Semua karena kamu yang membuat keluarga Shen bangkrut. Bersama wanita ini. Membunuh Xingling kami. Sekarang kalian masih mau menghancurkan reputasinya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah sahabat terbaik Xingling. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kalian pasangan ini sudah lama berhubungan. Aku akan membunuh kalian. Bunuh kalian untuk membalas dendam putri saya. Datang! Wanita ini menyamarkan diri sebagai ibu mertua saya. Bantu aku menghajar dia. Chen Xingling, kamu harus tahan. Kalau brengsek ini tahu kamu masih hidup, tak akan bisa membalas dendam. Ibu mertua, silahkan ke alam baka dan berkumpul dengan putri baitmu. Ibu, Xingling, jangan datang. Hidup dengan baik. Balas dendam untuk keluarga kita. Yang Iwei, Yang Man-man, kalian telah membahayakan ayah saya, membunuh ibu saya. Dendam ini harus dibalas. Aku, Xian Xingling, bersumpah tidak akan menjadi manusia. Sudah. Orangnya sudah dikubur. Kembali, Yang Anu. Laporkan, lalu pergi. Ibu. Ibu, tunggu, ibu saya. Ibu. Ibu, bangunlah.
Jangan membuatku takut, baik. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ibu, Dokter, aku ingin melakukan perbaikan wajah dan operasi rekonstruksi pita suara. Selain itu, aku ingin menghilangkan tahi lalat dan tanda lahir di tubuh. Oh, aku sudah bicara dengan pamanmu. Sudah aku atur, sepupumu, Li Feiwan, status sebagai putri orang terkaya itu, silahkan pakai saja. Ini uang yang ditabung ayahmu di bank Swiss. Di kartu ini ada 1 miliar. Mulai sekarang, ini milikmu. Ibu, aku janji padamu. 1 miliar ini akan jadi uang untuk nyawa sepasang kekasih itu. Ini, sepasang kekasih ini, berani-beraninya mengundangmu untuk hadir di pernikahan mereka. Ibu, jangan marah. Mereka mengundang Nona Li, putri orang terkaya. Bukan Shen Xinling. Kalau begitu, kamu berniat pergi? Tentu saja aku akan pergi. Ibu, tolong lepas perbangkaiku. Yang Yiwei, Yang Man-Man. Tunggulah saja. Aku akan menagih semua yang kalian hutang padaku beribu-ribu kali lipat. Katanya, Nona Li akan hadir sendiri menghadiri pernikahan. Ini pertama kalinya dia tampil di dalam negeri. Keluarga yang sungguh terhormat. Nona Li, sangat menghormati keluarga Yang. Jangan-jangan tertarik pada bos Yang. Nah, kamu kenal si apa itu Nona Li itu? Jangan-jangan dia tertarik padamu. Bu, tidak mungkin lah. Aku bahkan belum pernah bertemu dia. Tidak kenal. Bisa jadi, dia mungkin pernah melihatmu di suatu tempat, fotomu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau tidak, mana mungkin dia datang menghadiri pernikahan keluarga kecil kita ini? Tidak mungkin lah. Kenapa tidak bisa? Anakku tampan dan berbakat yang sudah meninggal itu. Dan Jiang Man-Man bukannya terpesona padamu sampai linglung, menurutku. Kalau bisa mendekati. Nona Li, kamu tinggalkan Jiang Man-Man dan nikahi Nona Li. Nanti kita akan langsung sukses menjadi benar-benar orang terhormat. Sekarang, silakan pengantin pria dan wanita saling mengenakan cincin pernikahan. Nona Li telah tiba. Itu dia putri tertua keluarga Li. Cantik sekali ya. Dibandingkan dengan putri keluarga Li, pengantinnya pakai baju secantik apapun, tetap seperti gadis desa yang liar. Hantu nak! Dia hantu! Shen Xinling? Kamu tidak mati? Shen Xinling? Siapa itu? Namaku Li Feiwan. Orang yang kalian bicarakan, Shen Xinling, mirip denganku. Siapapun kamu, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba berlagak misterius di sini. Hari ini adalah pernikahanku. Aku tak akan biarkan siapapun merusaknya. Tuan Yang, sepertinya istrimu tidak menyambutku. Awalnya aku sudah menyiapkan kontrak senilai 1 miliar. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi bekerja sama. Nona Li. Dia bukan Shen Xinling. Dia adalah Li Feiwan. Cepat minta maaf pada Nona Li. Kak Wei, dia memang Shen Xinling. Dia kembali untuk balas dendam. Diam! Cepat minta maaf pada Nona Li. Maaf ya, Nona Li. Kamu melihat hal yang memalukan. Minta maaf atau tidak terlalu penting.
Yang penting adalah kamu ini. Malam ini aku tunggu kamu di hotel. Kalau kamu datang, kontrak 1 miliar itu jadi milikmu. Kalau kamu tidak datang, maka kamu tak akan pernah bertemu denganku lagi. Yang Yue, kamu yang serakah itu, aku yakin kamu pasti akan menggigit umpan. Wanita! Berani-beraninya menggoda suamiku. Aku pukul kamu sampai mati. Nona Jiang, menghina aku harus siap menanggung akibatnya. Ini salah kamu. Lihat, Nona Li marah dan pergi juga. Kalau sampai hilang, pesanan 10 miliar itu, aku yang akan menagihmu. Sayang, dia bukan Li Feiwan. Dia adalah Shen Xingling. Dia kembali untuk membalas dendam. Memang juga ya, kalau tidak, mana mungkin ada 2 orang yang wajahnya persis sama di dunia ini. Dia bukan Shen Xingling. Aku perhatikan dia tadi. Li Feiwan yang ini, kepercayaan diri dan aura keluarga kayanya. Bukan hal yang bisa dibentuk oleh keluarga kaya seperti keluarga Shen. Lagi pula, aku perhatikan baik-baik. Dia tidak punya kebiasaan kecil Shen Xingling. Terus gimana dong? Sekarang Nona Li juga pergi. Pesanan 10 miliar ini juga hilang. Bagaimana kita bisa jadi orang terpandang? Aku akan ke hotel sekarang. Sayang, jangan pergi. Hari ini kan hari pernikahan kita. Masa kamu tega ninggalin aku buat cari wanita lain? Aku gak mau jadi bahan tertawaan seluruh kota. Kamu teriak-teriak apa sih? Dia mau urusan kerja, bukan kencan sama wanita lain. Sebagai istri, harusnya kamu ngerti dong. Man, nanti kalau aku sudah dapat pesanan 10 miliar, aku akan adakan pernikahan yang lebih megah buat kamu. Oke? Sayang, jangan pergi. Li Feiwan. Aku gak peduli kamu siapa. Aku pasti akan bikin kamu bayar mahal. Nona Li, saya Yang Iwei. Saya datang untuk membicarakan kerjasama. Nona Li, Nona Li, kamu... Yue, kupikir kamu tidak akan datang. Nona Li, kamu panggil saya apa? Yue, kamu bilang aku dan istrimu. Siapa yang lebih cantik? Aku dan dia. Kamu lebih suka siapa? Kak Wei, kamu suka aku? Atau suka Shen Xingling? Nona Li, kamu mabuk. Katakanlah, kalau kamu tidak mau bilang, aku tidak akan tanda tangani kontrak denganmu. Kamu, Jiang Man itu, mana bisa dibandingkan denganmu? Pembohong. Dia bukan Li Feiwan. Dia adalah Shen Xingling. Dia kembali untuk balas dendam. Nona Li, saya bisa membaca garis tangan. Bagaimana kalau saya bantu lihat? Baiklah. Di telapak tangan Shen Xingling, ada bekas luka pisau yang tidak bisa hilang. Kalau dia benar-benar Shen Xingling, bekas lukanya pasti masih ada. Nona Li, maaf. Benar-benar tidak ada. Yue,
Wajahmu kenapa terlihat sangat pucat? Apa garis tanganku tidak bagus? Bukan, Nonali. Garis tanganmu bagus. Hanya saja, hanya ingin bertanya sesuatu. Kuku kelingkingmu, apakah selalu berwarna seperti ini? Maksudmu apa? Aku punya seorang teman. Dia, kuku kelingkingnya selalu berwarna hitam. Bahkan yang baru tumbuh juga hitam. Itukah orang yang kamu maksud? Yang mirip denganku itu? Maaf ya, seharusnya aku tidak membicarakannya. Nona Shen, kukumu harus dicabut semua. Meski pakai bius, akan tetap sangat sakit. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Nonali, bagaimana kalau kita bahas kerja sama saja? Kamu kira aku memanggilmu ke sini hanya untuk kontrak? Setiap kali aku membayangkan kamu akan menjalani malam pertama dengan wanita itu, aku jadi sangat cemburu. Maaf ya, baju kamu jadi kotor. Nggak apa-apa, cuma setelan baju doang. Di sini ada kamar mandi. Cepetan masuk sana mandi. Aku tunggu di luar. Oke. Yang Yiwei, Jiang Manman, kalian membunuh keluargaku, menginjak-injak harga diriku. Sekarang, giliranku. Ternyata Li Feiwan ya memang Li Feiwan. Gak ada hubungannya sama Sun Xingling. Asal malam ini aku berusaha keras di atas ranjang, melayani Nonali dengan baik, berdasarkan ketergila-gilaannya padaku, sukses besar tinggal menunggu waktu. Wan, aku datang. Yang Yiwei, dasar bajingan. Di malam pengantin kita, diam-diam kamu bawa cewek lain ke hotel. Kamu gak merasa bersalah sama aku? Gila, pergi sana. Yang Yiwei, aku peringatkan kamu. Aku ini bukan Shen Xingling yang lemah dan tak berdaya. Aku sama sekali nggak akan mengizinkan siapapun untuk berbagi suamiku. $500,000. Bantu aku selidiki sampai jelas. Nona keluarga Li. Identitas asli Li Feiwan. Li Feiwan. Semua yang terjadi hari ini adalah hasil jerih payahku. Aku nggak akan biarkan kamu merebutnya. Anakku, pulang. Kemarin berhasil dengan Nona Li. Sebenarnya bisa, tapi diganggu sama si Jiang Manman itu. Apa? 10 miliar hilang lagi. Si pengacau ini. Nanti dia pulang, aku akan bereskan dia. Nak, bagaimana kalau kamu ke rumah Li? Lihat-lihat Nona Li. Jodoh yang bagus begini, demi 10 miliar. Gak boleh gagal kan? Baik, aku pergi sekarang. Yang Yiwei, bajingan. Di malam pertama kita, kau selingkuh dan kencan dengan perempuan lain. Kau tega sama aku. Perempuan gila, pergi sana. Jiang Manman, ini pria yang kau rebut mati-matian. Egois, dingin, serakah, dan mata keranjang. Bagi dia, kau cuma batu loncatan. Aku sudah gak sabar pengen lihat kalian berdua saling bunuh. Wan. Yang Yiwei datang. Biar dia tunggu di luar.
Ikannya sudah masuk perangkap. Dia sudah menghancurkan keluarga kita. Aku pasti akan balas dendam 100 kali lipat. Wan, Yue, nanti sebaiknya kita tidak bertemu lagi. kenapa? Aku akui, aku memang sangat menyukaimu. Tapi kamu sudah menikah. Aku tidak mau jadi orang ketiga dalam pernikahanmu. Tapi aku juga tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tidak mau terus menderita seperti ini. Semalam aku kebanyakan minum. Jangan anggap serius apa yang aku katakan. Semoga kamu bahagia. Wan, aku cinta kamu. Tenang saja. Aku sekarang juga akan menceraikan wanita itu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Benarkah? Aku janji. Kita masih di luar. Kalau ketahuan orang, nanti kamu dibilang selingkuh. Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Kamu tunggu aku di rumah dengan baik. Nona Jiang, hal yang Anda minta untuk diselidiki sudah jelas. Putri sulung keluarga Li yang asli selama ini selalu di luar negeri, tidak pernah pulang ke Indonesia. Yang Anda temui ini mungkin palsu. Ada satu kabar lagi. Taipan Li adalah paman kandung dari mantan istri suami Anda. Baik, aku mengerti. Dan Xingling, kau ternyata belum mati. Berani-beraninya main akal-akalan denganku. Akan kubuat kau mati kutuk. Wan bilang padaku, asal aku bercerai dengan Jiang Man, dia mau bersamaku. Cerai. Harus bercerai. Tapi Man sudah lama bersamaku. Bahkan sudah memberiku anak. Terus kenapa? Selama ini keluarga kita yang menafkahinya. Apa pernah kita merugikannya? Lagi pula dia itu licik sekali. Kau tidur di sampingnya. Tidak takut apa? Dulu sih memang tidak ada pilihan lain. Sekarang ada putri orang terkaya yang mau jadi menantu. Siapa yang masih mau dia? Tapi apa tapi? Kalau dia tidak mau, beri dia saja uang. Dulu dia mau menikahimu, kan cuma demi uang. Baiklah. Sayang, kamu sudah pulang sejak kapan? Sayang, soal yang dulu itu salahku. Aku minta maaf. Jangan marah lagi ya. Kebetulan, aku juga ada hal yang ingin kubicarakan. Aku juga menemukan beberapa rahasia ingin kusampaikan pada kalian. Rahasia apa? Aku punya teman di dunia bisnis. Selama ini, dia selalu bekerja sama dengan keluarga Li. Dia bilang padaku, putri sulung keluarga Li selama ini selalu di luar negeri. Tidak pernah pulang. Li Feiwan itu sebenarnya adalah Shen Xinling. Dia kembali untuk balas dendam. Man, apa kamu cuma iri padanya? Putri keluarga Li? Omong kosong. Sayang, apa kamu juga tidak percaya ucapanku? Kalau begitu, ajak dia datang ke rumah. Aku punya cara untuk membuktikannya. Bagaimana cara membuktikannya? Kamu ingat tidak? Chen Xinling alergi mangga. Hari ini, aku menambahkan mangga di setiap hidangan. Aku tidak percaya dia tidak bisa mencobanya. Sepertinya dia sudah datang. Aku akan membuka pintu. Chen Xinling, berkelahi dengan aku? Kamu masih terlalu muda. Sekali ini, aku pasti akan menangkap ekor musangmu. Ibu, Nona Jiang, maaf mengganggu. Nona Li, ini adalah hadiahku untuk ibu.
Sebuah lukisan koleksi master bernilai 5 juta. Sepasang gelang giok zamrud bernilai 20 juta. Sebuah kartu hitam premium limitnya 50 juta. Nona Lee, kamu terlalu baik. Pertemuan pertama kita, kamu sudah memberi hadiah begitu besar. Benar, Nona Lee, hadiah-hadiah ini juga terlalu berharga. Yi Wei, ibu adalah ibu kamu, juga orang yang paling aku hormati. Aku tentu harus menghormatinya. Anak yang baik sekali, Wan Wan. Jika kamu adalah istri anakku, bagaimana baiknya? Mama, cepat ajak Nona Lee duduk. Jika tidak makan lagi, makanannya akan dingin. Benar. Makan. Ayo, cepat makan. Ini semua dibuat sendiri oleh ibu untuk kamu. Sangat enak. Cepat makan. Nona Lee, jangan sungkan. Cepat makan. Nona Lee, coba cepat. Lihat, cocok tidak dengan selera? Jiang Manman mungkin belum tahu. Aku sengaja biarkan dia menyelidiki latar belakangku. Aku menduga dia akan mengujiku dengan mangga. Jadi aku minum obat anti alergi lebih dulu. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu dia lagi. Yang Yi Wei, kamu jatuh cinta padanya ya? Aku beritahu kamu, jangan lupa, siapa yang menemanimu dari nol sampai sukses seperti sekarang? Kalau kamu berani meninggalkanku, aku akan membongkar rahasia bahwa kamu membunuh Shen Xingling ke publik. Kamu berani? Apa yang tidak berani kulakukan? Paling-paling kita sama-sama hancur. Man, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Tunggu sampai aku dapat 1 miliar itu. Kita akan pergi jauh bersama, oke? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Wan Wan, nanti sering-sering main ke rumah kami ya. Mau makan apa? Bibi akan masakin untukmu. Terima kasih, Bibi. Nona Jiang, bisa bicara sebentar? Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Shen Xingling, trik recehmu itu tidak mungkin bisa mengelabuiku. Oh ya, kalau begitu aku beritahu kamu. Mulai hari ini, semua yang kamu sayangi akan kurampas. Keluarga, suamimu, anak-anak, semua akan jadi mainanku. Shen Xingling, aku pasti akan membunuhmu. Wan Wan, kamu sengaja memancing emosi Jiang Manman. Aku khawatir dia akan berbuat jahat padamu. Bu, tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Ini... Nona Lee, Jiang Manman sudah menghubungi kami. Dia tawarkan 1 juta untuk nyawamu. Dia memang sudah tak bisa menahan diri lagi. Kalian ikuti saja permintaannya. Selain itu, beritahu Yang Yi Wei tentang hal ini. Baik. Wan Wan, kamu ini... Aku sengaja terjun ke dalam permainan. Mari kita lihat pasangan suami istri itu saling serang. Seru kan? Apa? Jiang Manman, wanita gila itu, menyuruh kalian menculik Li Feiwan. Halo? Jiang Manman ini wanita sudah gila ya. Berani-beraninya menculik Nona Lee. Kalau dia mati, siapa yang akan memberi kita 1 miliar? Kalau tahu Jiang Manman sulit dikendalikan, mending dulu Shen Xingling terus jadi menantuku. Li Feiwan sama sekali tidak boleh mati.
Kamu benar, wanita seperti Jiang Manman yang sulit dikendalikan, tidak bisa dibiarkan dekat-dekat. Tapi dia tahu terlalu banyak tentang kita. Bagaimana kalau dia bicara? Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia selamanya. Zhen Xinling, kamu pikir ganti identitas aku akan takut padamu? Kuberi tahu kamu cuma pecundangku selamanya. Cukup dengan gerakkan jariku sedikit, aku bisa menghancurkanmu, membunuhmu semudah membunuh semut. Kamu ketawa apa? Tentu saja aku ketawa karena kamu sudah di ujung tanduk, tapi masih belum sadar. Kurasa kamu sudah gila. Yang seharusnya mati, jelas-jelas kamu. Percaya gak aku bisa habisi kamu sekarang juga? Jiang Manman, percaya tidak kalau aku mati, Yang Yiwei akan menyuruhmu ikut mati bersamaku? Tidak mungkin. Kamu pasti sangat mengenal Yang Yiwei kan? Kalau begitu, menurutmu di hatinya mana yang lebih penting? Sebuah bom waktu yang memegang segala bukti kejahatannya, atau 1 miliar yang bisa membuatnya kabur jauh-jauh? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia tidak akan tega padaku. Aku bahkan pernah melahirkan anak untuknya. Anak... Asal punya uang, wanita manapun bisa. Diam! Kamu diam! Berani tidak bertaruh denganku? Bertaruh apa? Bertaruh apakah dia akan membunuhmu. Kamu berani? Apa susahnya? Tentu saja berani. Li Feiwan, aku akan membuatmu mati dengan rela hati. Aku tunggu dan lihat. Nona Jiang, ada orang datang. Jiang Manman, cepat lepaskan Feiwan. Suami, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku sudah memperingatkanmu. Suruh kamu jangan ganggu dia. Apakah kamu anggap perkataanku angin lalu? Suami, dengarkan aku. Yiwei, akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan aku. Istri kamu, dia ingin membunuhku. Jangan takut. Sekarang, aku bawa kamu pulang. Yang Yiwei, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia adalah Shen Xingling, bukan Li Feiwan. Jangan tertipu olehnya. Jangan buat keributan, oke? Di tubuhnya tidak ada tanda lahir Shen Xingling. Juga tidak alergi terhadap mangga. Kamu masih bilang dia Shen Xingling? Kamu tidak percaya aku. Kamu jatuh cinta padanya. Ya. Mari kita bercerai. Yang Yiwei, kamu begitu kejam. Kamu tidak takut aku akan menyebarkan perbuatan jahatmu yang keji semuanya? Kamu tidak akan. Kamu pikir aku tidak berani? Jangan lihat. Kamu bagus, kejam, sungguh. Nona Jiang, salahkan suamimu sendiri. Siapa yang menyuruhnya memberi lebih banyak uang biar aku habisi kamu? Wan, kamu baik-baik? Yiwei, hari ini untung kamu menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku yang mati. Wan, kamu tidak merasa aku terlalu kejam? Tentu tidak. Aku tahu. Semua yang kamu lakukan ini untuk aku. Di hati aku, kamu adalah pahlawan. Kalau aku sudah menyelamatkan kamu, bagaimana kamu membalasnya? Welas apa yang kamu mau? Karena ini adalah budi menyelamatkan nyawa. Tentu dengan menyerahkan diri. Yiwei,
Aku ingin momen pertama kita terjadi di malam pernikahan kita. Kamu mau menikah dengan aku? Ya, 10 miliar itu adalah mas kawin aku. Aku langsung pulang siapkan pernikahan. Tidak akan lama menunggu. Ya, sudah dengar kan? Apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan? Aku hanya ingin memberitahu kamu. Pria yang kamu perjuangkan dengan segala cara sebenarnya adalah orang yang egois dan mementingkan diri sendiri, kejam dan licik. Kamu pikir dengan membantu dia menghancurkan Shenjia, membunuh Shen Xinling, melahirkan anak untuk dia akan benar-benar menerima kamu. Di dalam hati dia hanya ada dirinya sendiri. Di mata dia, kamu dan Shen Xinling tidak ada bedanya. Kamu hanya batu loncatan yang bisa dia buang sewaktu-waktu. Cukup! Jangan kamu lanjutkan lagi. Sudah sakit. Ini baru permulaan. Kamu berani tidak bertaruh dengan aku. Apalagi tipu muslihat yang kamu ingin lakukan? Coba tebak. Kalau aku sebarkan kabar kamu masih hidup, apakah dia akan mengirim orang untuk memburu kamu? Halo? Jiang Manman masih hidup. Apa? Jiang Manman masih hidup? Li Feiwan akan segera masuk ke keluarga ini dengan 10 miliar. Jangan sampai dia mengacaukan rencana bagusku. Aku akan memberi kamu 1 juta lagi. Kali ini, aku ingin Jiang Manman pasti mati. Kamu sudah mendengar kata-katanya kan? Sekarang kamu masih merasa dia mencintai kamu. Meskipun begitu, aku tidak akan membantu kamu menyakiti dia. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku memberitahu kamu semua ini hanya karena untuk menghadapi kamu. Menghancurkan hati. Kamu sudah cukup. Wan, kamu mau bagaimana dengan Jiang Manman? Sekarang dikurung dulu. Dia tahu banyak hal tentang Yang Yiwei. Dia saksi kunci untuk menjatuhkan Yang Yiwei. Nak, kamu sudah bekerja keras. Ibu, aku tidak capek. Ini hutang yang mereka berutang pada kami. Keluarga Shen, utang darah. Kalau tidak ditagih kembali, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Lalu selanjutnya, kamu mau bagaimana? Setelah urusan Jiang Manman selesai, selanjutnya giliran ibu dan anak itu. Wah, Wan datang ya. Kamu duduk dulu sebentar. Tante segera selesaikan masakannya. Sebentar lagi selesai. Tante, biarkan aku bantu Tante. Masa iya, membiarkan nona besar sepertimu masuk dapur? Biarkan Tante saja yang masak. Nanti setelah kamu menikah masuk keluarga kami, kamu tinggal menikmati hidup saja. Sudah, Bu. Wan sudah lapar. Baiklah, kalian duduk dulu. Ibu sibuk dulu ya. Duduklah. Ibu, suamiku, makan. Berdiri. Hah? Ini masakan apa ini? Kamu menganggap aku dan anakku seperti pengemis ya? Pergi, masak ulang. Lihat apa? Ibuku suruh kamu masak ulang. Ya, kamu masak ulang. Pai Yuyan, Yang Yiwei. Segala penghinaan yang kuterima akan kubayar lunas padamu dan ibumu. Wan, masakan-masakan ini, semua ini saya masak sendiri. Coba cicipi. Wan, kamu kenapa? Maaf ya, masakan ini terlalu berminyak. Saya biasanya makan yang lebih ringan. Nah, ini juga ada. Ini enak loh.
Terlalu asin, terlalu hambar, terlalu pedas. Bibi merasa saya terlalu pemilih. Wan, Mama saya mana mungkin memilih-milih kamu. Mama sedang marah pada dirinya sendiri. Tidak tahu selera makan kamu, membuat kamu marah. Iya, benar. Saya akan buatkan satu lagi untuk kamu. Saya masak untuk dia makan. Sudah cukup memberi muka padanya. Dia masih saja pemilih. 2 menantu sebelumnya, mana ada yang tidak memuji saya, melayani saya. Ibu, tenang dulu. Wan ini adalah putri orang terkaya. Sedikit sifat putri mahkota itu wajar. Ibu, lihatlah untuk 1 miliar ini. Sabarlah. Setelah dia menikah ke sini, 1 miliar itu sudah di tangan. Lihat bagaimana saya menghadapinya. Sayang, wanita itu, Jiang Manman, juga sudah pergi dari rumah kami. Perkawinanmu dengan anakku seharusnya bisa dibicarakan sekarang, kan? Bu, aku juga ingin cepat menikah dengan Yue. Tapi ayahku menganggap keluarga yang terlalu rendah. Dia takut aku akan tersakiti jika menikah ke sini. Ayahmu berani meremehkan keluarga kami? Kamu... Ibu? Sayang, asalkan kamu mau menikah denganku, aku bersumpah akan selalu menyayangimu, menghormati, dan merawatmu. Kalau aku memperlakukanmu tidak baik, biar aku disambar petir. Kalau sumpah ada gunanya, brengsek seperti kamu sudah mati disambar petir ribuan kali. Aku tidak mau kamu bersumpah seperti itu. Aku percaya padamu. Sebenarnya, aku mengerti kekhawatiran ayah. Dia melihat kebiasaanku yang suka boros, jadi takut aku akan menderita setelah menikah. Tapi sekarang aku punya satu proyek. Asalkan proyek ini berhasil, aku jamin ayah pasti tidak akan menentang kita lagi. Proyek apa? Rencana pengembangan proyek resort mewah. Betul. Ayah sangat yakin dengan proyek ini. Awalnya dia sudah menyuruh orang untuk mengerjakannya. Tapi karena aku tertarik, aku minta proyek ini darinya. Asalkan proyek ini berhasil, laba setahun 10 miliar bukan masalah. Miliar? Iya, Berapa modal yang dibutuhkan? 3,5 miliar. Banyak sekali uangnya. Ini modal awalnya memang agak besar, tapi begitu berhasil, pemasukannya juga sangat menjanjikan. Sayang, jangan buru-buru dulu. Biar aku pertimbangkan dulu. Baiklah. Sayang, kamu bilang proyek pengembangan resort mewah ini, apa dia benar-benar akan masuk perangkap? Kalau orang lain, aku nggak berani jamin. Tapi yang Yue itu sifatnya serakah dan hanya memikirkan uang. Dia pasti akan tertarik. Walaupun ada kejanggalan, dengan pengalaman manajemennya yang sedikit itu, dia juga nggak akan bisa melihat apa-apa. Direktur Liu, Anda kan orang lama di sisi Direktur Li. Proyek ini adalah milik Direktur Li. Tolong Anda bantu saya lihat-lihat. Bisa dibicarakan. Kenapa? Apa proyek ini ada masalah? Direktur Yang, ini proyek bagus yang sangat nyata loh. Awalnya, Direktur Li kami yang mau kerjakan. Tapi kemudian, Nona Besar tertarik dengan proyek ini dan mau mengerjakannya sendiri. Tak disangka, Nona Besar mau kerjasama dengan Anda. Benarkah? Direktur Yang, Nona Besar, dia itu anak kesayangan Direktur Li kami. Asalkan Anda bisa membuat Nona Besar puas, sukses besar hanya dalam sekejap saja. Nanti, saya ini juga harus mengandalkan promosi dari Anda. Direktur Liu, Anda terlalu sungkan. Halo Nona Li, semuanya sudah beres. Direktur Liu sudah repot-repot. Nggak repot, Anda kan keponakan kandung Direktur Li. Membantu Anda sama saja dengan membantu Direktur Li. Tenang, Anda nggak akan dirugikan. Terima kasih, Nona Li. Yang Yue,
Ajalmu sudah dekat. Wan, Yang Yiwei datang. Bu, bawa Jiang Manman keluar. Jangan biarkan dia muncul. Baik. Wan, aku sudah putuskan. Proyek ini akan kukerjakan. Tapi proyek itu butuh 3,5 miliar. Aku bisa keluarkan 1 miliar untuk membantumu. Lalu sisa 2,5 miliarnya? Aku akan cari cara. Bagaimanapun juga, proyek ini juga harus kukerjakan. Sebenarnya aku punya satu cara. Hanya saja takut kamu punya keraguan. Cara apa? Kamu gadaikan perusahaannya ke ayahku. Ini... Yiwei, nanti kita sudah jadi satu keluarga. Semua milik keluarga Li adalah milik kita. Masa kamu masih memikirkan perusahaan kecil ini? Dia benar. Asalkan kita menikah, nanti semua milik keluarga Li adalah milikku. Baik, akan kulakukan seperti katamu. Wan, pernikahan kita akan diadakan seminggu lagi. Bagaimana? Baiklah, tapi aku tidak mau menikah ke keluargamu hanya untuk jadi ibu tiri anakmu. Aku juga tidak mau membesarkan anak orang lain. Bisakah kamu mengirimnya pergi? Baik, besok akan kusuruh orang mengirimnya ke desa. Harta kita adalah untuk anak kita sendiri. Yang Yiwei, bajingan serakah ini. Demi uang, anak kandung sendiri pun kau tinggalkan. Bu, ayo pergi ke rumah keluarga Li. Jemput Wan ke lokasi pernikahan. Setelah dia menikah ke sini, aku pasti akan mengajarinya sopan santun. Ayo. Wan, kenapa kamu datang sendiri? Kami baru mau menjemputmu. Wanita kurang ajar. Berani-beraninya kau pukul anakku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Bu, Li Feiwan, kamu gila. Apa yang mau kamu lakukan? Li Feiwan. Yang Yiwei, kamu lihat baik-baik. Lihat siapa aku sebenarnya. Kamu Shen Xingling? Kamu tidak mati? Ya, aku tidak mati. Langit pun tahu aku mati tidak bersalah. Dia tidak mau menerimaku, menyuruhku keluar dari kuburan untuk menuntut balas darimu. Yang Yiwei, apakah keluargaku tidak cukup baik padamu? Mengapa kau bunuh orang tuaku? Mengapa kau bunuh aku? Bunuh anak kita. Yang Yiwei, jawab. Wan, kamu sedang bercanda denganku. Benar kan? Tidak mungkin. Kelingking milik Shen Xingling berwarna hitam. Lihat, kamu tidak punya. Kamu tahu saat mencabut kuku ini betapa sakitnya. Tapi rasa sakit itu takkan sebanding dengan rasa sakit karena kamu mengkhianati pernikahan, membunuh orang tuaku, dan menguburku hidup-hidup. Kamu benar-benar Shen Xingling? Yang Yiwei, bukankah kamu suka uang? Bukankah kamu selalu ingin menjadi orang yang di atas? Kalau begitu, ku beritahu. Harapanmu sudah hancur total. Perusahaanmu sudah bangkrut. Sekarang, kamu menanggung utang 2,5 miliar. Penagih utang akan segera datang. Jebakan ini kamu yang pasang. Cantik, berani-beraninya kamu menjebakku. Aku hanya membalas perbuatan orang dengan caranya sendiri. Semua ini aku pelajari darimu. Kalau tidak, kamu juga bisa melompat dari atap. Wanita jahat. Terima kasih pujiannya. Sangat terhormat. Shen Xingling, apakah kamu memang ingin membunuh kami, ibu dan anak? Ya. Lagi pula utang darah kalian padaku harus dibayar dengan darah.
Ayo, mulai. Man-man, Jiang Man-man, dia ternyata tidak mati. Ada orang! Tolong! Ada pembunuhan! Ada pembunuhan! Xinling, Yang Iwei, dia sudah mati. Bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh Jiang Manman dengan ditusuk pakai pisau. Sekarang, Jiang Manman dan Bai Yuyan sudah dibawa ke kantor polisi. Ibu, balas dendam kita akhirnya terlampiaskan. Yang Iwei dan Jiang Manman, dua sampah masyarakat ini saling bunuh. Itu balasan yang pantas mereka terima. Jiwa ayahmu di surga. Bisa tenang sekarang.